ada satu perkara yang tidak boleh ditiru pada Indonesia nih. Apa dia? Adalah jiwa nasionalisme. Orang Indonesia itu tidak bisa ditiru. Di tengah persaingan sengit di lapangan hijau, sudah waktunya kita nampak supporter timnas Indonesia dan Malaysia berhenti saling mencela dan mula iaitu berganding bahu. Itu yang kita mahu. Jangan ada yang menghujat, jangan ada yang menyinyir antara satu sama lain. Kerana sepak bola ASEAN tidak hanya tentang kemenangan satu negara, tetapi juga bagaimana seluruh kawasan ini dapat maju bersama demi menciptakan standard yang lebih tinggi dalam olahraga yang kita cintai ini. Cukup kita menghujat, saling menghina antara satu sama lain di dalam media sosial ini. Kerana kita sama ASEAN, dan ketika timnas Indonesia menunjukkan kemajuan luar biasa dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini guys, ini sebenarnya adalah satu momen iaitu inspiratif bagi seluruh ASEAN, bukan untuk ditanggapi dengan rasa iri ataupun cemburu, tetapi untuk dipelajari dan dijadikan motivasi. Bila dapat mencontohi apa yang dilakukan oleh Indonesia dari segi menampilkan pemain-pemain yang berkelas barulah ada ceritanya. Kalau sekarang guys, Masya Allah, malunya kita guys begini kerja netizen ini guys. Dan ada beberapa perkara yang saya lihat yang bagus untuk ditiru ataupun dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi dari segi budaya penyokong. Sebab baru-baru ini guys, saya lihat dari segi pendukung pun tidak ramai di Stadion Bukit Jalil baru-baru ini menghadapi tim Timor Leste. Tetapi guys, Masya Allah guys, itu yang saya lihat kenapa sudah sekarang ni, apa sudah jadi dengan timnas Malaysia. Dari segi pendukung pun sudah berkurangan. Ini kan lagi menghadapi timnas Indonesia guys. Kontroversi antara Malaysia dan Indonesia kembali mencuat setelah kabar tentang dugaan peniruan lagu anthem tim nasional Indonesia oleh pihak Malaysia. Lagu yang dipakai dalam acara resmi timnas Malaysia ini dinilai sangat mirip dengan lagu kebanggaan Indonesia yang telah digunakan dalam berbagai pertandingan internasional. Sumber yang mengetahui isu ini mengatakan bahwa lagu yang digunakan dalam acara pembukaan pertandingan sepak bola antar negara di Malaysia memiliki kemiripan signifikan dengan lagu Indonesia Raya, lagu nasional yang sangat terkenal di Indonesia. Meskipun Malaysia sudah membantah adanya niat untuk meniru, publik Indonesia merasa geram dengan beberapa media sosial melaporkan respons keras dari penggemar Indonesia yang mengecam tindakan tersebut. Ini bukan pertama kalinya kita melihat kesamaan antara lagu-lagu kita dan negara tetangga. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan secara diplomatis dan dengan sikap saling menghormati, ujar seorang pengamat musik asal Indonesia. Di sisi lain, pihak pemerintah Malaysia menegaskan bahwa pemilihan lagu tersebut tidak bermaksud meniru, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk memberikan semangat kepada para atlet Malaysia dalam pertandingan internasional. Kami memahami keprihatinan yang muncul, namun kami ingin menegaskan bahwa tidak ada niat untuk meniru. Ini adalah upaya kami untuk memberikan identitas bagi tim nasional, ujar Menteri Kebudayaan dan Olahraga Malaysia dalam pernyataannya. Sejumlah netizen dari Indonesia memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mengajukan protes resmi kepada pihak Malaysia melalui saluran diplomatik. Sementara itu, beberapa pengamat menilai bahwa isu ini dapat meredakan ketegangan hubungan antar kedua negara jika dikelola dengan bijak. Sampai saat ini, belum ada penyelesaian resmi yang diumumkan, dan pihak Indonesia berharap agar masalah ini segera ditangani dengan baik, tanpa menambah ketegangan yang ada. Timnas Malaysia harus menerima kenyataan pahit setelah gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Meski telah berjuang habis-habisan, Malaysia tidak berhasil mengamankan tiket keempat besar dan tersingkir di fase grup turnamen yang berlangsung di Thailand dan Vietnam. Harapan Harimau Malaya untuk melangkah lebih jauh harus pupus setelah hasil imbang dan kekalahan yang mereka raih di pertandingan grup.
Malaysia tergabung dalam grup B bersama Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Walau sempat menunjukkan permainan yang menjanjikan di awal turnamen, Malaysia hanya meraih 1 kemenangan dari 3 pertandingan, yang membuat mereka tertinggal dalam perolehan poin pada pertandingan terakhir. Malaysia harus menerima kekalahan dari Vietnam dengan skor 2-1. Gol tunggal Malaysia dicetak oleh Safawi Rashid, namun gol-gol dari pemain Vietnam membuat harapan Malaysia sirna. Meski tampil solid di babak kedua, tim asuhan Kim Pan-gon gagal mencetak gol penyeimbang dan harus merelakan peluang semifinal terlepas. Pelatih Kim Pan-gon mengungkapkan kekecewaannya usai pertandingan. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, namun kali ini kami belum cukup kuat. Kami akan menganalisis kekurangan dan berusaha lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Para pemain sudah memberikan yang terbaik, tapi kami tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hasil ini tidak cukup untuk lolos ke semifinal. Ujar Kim Pan-gon dalam konferensi pers pasca pertandingan, kegagalan ini tentu menjadi pukulan telak bagi Malaysia, yang sebelumnya memiliki ambisi besar untuk mencapai babak semifinal atau bahkan meraih gelar juara. Pada Piala AFF edisi sebelumnya, Malaysia berhasil mencapai final, namun kali ini mereka harus puas dengan hasil yang mengecewakan. Para penggemar Malaysia juga merasakan kekecewaan mendalam. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas penampilan tim yang dianggap kurang konsisten dan tidak mampu mengatasi tekanan. Namun, sebagian besar juga memberikan dukungan untuk perbaikan tim ke depan. Meski gagal di Piala AFF 2024, harapan untuk masa depan sepak bola Malaysia tetap ada, terutama dengan sejumlah pemain muda berbakat yang terus berkembang. Timnas Malaysia diharapkan bisa bangkit dan kembali bersaing di level tertinggi Asia Tenggara dalam kompetisi berikutnya.